Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hafani Perdanasari, Fitra Hariski, Gita Pratiwi, dan Nur Oktasari Glisadi. Kami akan membahas materi terkait Auditing Database System and DBMS. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama itu materi Auditing Database System yang akan saya jelaskan sendiri oleh Fitra Hariski. Di sini adanya data management approach. Nah, pendekatan flat file. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa ada dua pendekatan yang bersifat teknis dan sering digunakan, yaitu flat file model dan database model. Selain bersifat teknis, mereka juga bersifat filosofis. Nah, pendekatan flat file. Flat file ini merupakan file data yang berisi catatan tanpa hubungan yang terstruktur dengan file lainnya. Pendekatan flat file sering dikaitkan dengan sistem warisan, yang mana flat file ini digunakan pada tahun 1970 sampai 1980. Namun, pada saat ini masih ada beberapa organisasi yang menggunakan flat file secara intensif. Lingkungan flat file mempromosikan pendekatan single user view terhadap pengelolaan data, di mana pengguna akhir memiliki file data mereka dan membaginya dengan pengguna lainnya. Oleh karena itu, file data tersebut harus terstruktur, diformat, dan disusun agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pemilik atau pengguna utama data. Penstrukturan tersebut dapat mengeluarkan atribut data yang berguna bagi pengguna lainnya dan dapat mencegah integrasi data di seluruh organisasi. Nah, pendekatan flat file ini juga digunakan dalam sistem akuntansi, marketing, dan produk service. Teman-teman dapat melihat gambar 41 di sini menggambarkan bagaimana data penjualan pelanggan dapat disajikan kepada 3 pengguna yang berbeda dalam organisasi barang retail. Nah, di sini adanya pemisahan pengguna bagian akuntansi, marketing, dan produk service. Nah, untuk akuntansi itu sendiri, flat file dibutuhkan untuk penjualan pelanggan yang disusun berdasarkan nomor rekening dan disusun untuk menunjukkan jumlah saldo. Nah, selain itu, ini digunakan untuk penagihan pelanggan dan pemeliharaan piutang dagang, dan serta penyusunan laporan keuangan. Sedangkan untuk fungsi pemasaran, flat file digunakan untuk memerlukan riwayat data penjualan pelanggan yang diorganisir dan dikunci dengan demografis, yang digunakan dalam menargetkan promosi produk baru untuk menjual produk yang telah terupgrade. Dan sedangkan untuk kelompok pelayanan produk atau product service, flat file digunakan untuk memerlukan data penjual pelanggan yang diatur dengan produk dan disusun untuk menunjukkan tanggal layanan yang terjadwal. Nah, sebagai pusat informasi juga di sini, flat file juga dapat direplikasi atau disebut juga dengan redundansi data. Nah, ada 3 masalah penting dalam flat file di sini. Adanya penyimpanan. Kita masuk pada masalahnya. Yang pertama, penyimpanan data atau data storage, memperbarui data, updating data, currency of information, dan text. Nah, kalau data penyimpanan ini tujuannya untuk menyimpan dan menyingkap data yang hanya sekali dan membuat sumber tunggal ini tersedia bagi semua pengguna. Sedangkan untuk data updating itu untuk memperbaharui data, di mana organisasi menyimpan banyak data pada file master dan referensi yang memerlukan pemutakhiran berkala untuk mencerminkan perubahan. Dan selanjutnya, currency of information itu berbeda dengan masalah lainnya. Di sini masalah yang paling utama yang melakukan banyak pembaharuan masalah dari gagal dan memperbarui semua file yang terpengaruh oleh perubahan status. Jika informasi pembaruan ini tidak disebarkan dengan benar, maka perubahan tersebut tidak akan tercermin dalam beberapa data pengguna, sehingga keputusan tersebut berdasarkan informasi yang lama. Sedangkan untuk
tax data atau data dependency. Di sini masalah lain dengan pendekatan flat file adalah ketidakmampuan pengguna untuk mendapatkan informasi tambahan karena kebutuhannya berubah. Nah, kita masuk pada pendekatan database. Pendekatan database di sini merupakan akses ke sumber data yang dikendalikan oleh database management system atau disebut juga dengan DBMS. DBMS adalah sistem perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang diizinkan untuk diakses oleh pengguna. Pengguna di sini seperti akunting, marketing, dan pelayanan service. Nah, pada gambar 42 ini tergambar bagaimana pendekatan memusatkan data organisasi ke database umum yang dimiliki oleh pengguna lain. Dengan data perusahaan di lokasi sentral, semua pengguna memiliki akses ke data yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing, dan memiliki berbagai data dari masalah tradisional yang terkait dengan pendekatan file ataupun file adaptasi. Adapun masalah yang terkait dengan pendekatan database ini adanya eliminasi dari penyimpanan data, eliminasi dari masalah penyimpanan data atau masalah update data. Maksud saya di sini masalah update data. Dan yang ketiga, eliminasi dari mata uang. Dan yang keempat, adanya eliminasi dari masalah ketergantungan tugas data. Nah, kita selanjutnya masuk pada elemen kunci dari lingkungan database. Elemen kunci dari lingkungan database ini adanya database management system, di mana database management system ini memiliki fitur khas, di mana fitur khas tersebut merupakan elemen utama dari pendekatan database yang digambarkan adalah database management system. Nah, di mana DBMS ini menyediakan lingkungan yang terkendali untuk membantu atau mencegah akses ke database dan mengelola secara efisien sumber data, sehingga setiap DBMS memiliki keunikan yang dapat mencapai tujuan. Nah, di sini ada beberapa fitur khusus atau khas dari database management system. Yang pertama adanya pengembangan program, yang kedua adanya backup dan recovery, yang ketiga adanya pelaporan penggunaan database, yang keempat akses database. Nah, untuk pengembangan di sini di BMS ini berisi software dan pengembangan aplikasi. Baik programmer dan penggunaan akhir dapat menggunakan fitur ini untuk membuat aplikasi dan mengakses database. Sedangkan untuk backup recovery di BMS secara berkala membuat salinan cadangan dan database fisik. Jika terjadi bencana, kegagalan, dan kesalahan program atau tindak kejahatan yang membuat database ini tidak dapat digunakan, sehingga di BMS dapat menjadi sebagai alat pemulihan versi sebelumnya yang diketahui secara benar. Nah, sedangkan untuk pelaporan penggunaan database ini dibutuhkan oleh informasi atau database administration yang membantu menetapkan otoritas pengguna dan melihara database. Sedangkan untuk akses database, nah, fitur yang paling penting dari di BMS ini adalah akses izin pengguna yang sah baik formal maupun informal ke database. Ada 3 perangkat lunak yang memudahkan tugas dalam pengaksesan ini. Yang pertama adanya bahasa definisi data, bahasa manipulasi data, dan bahasa query. Nah, teman-teman dapat melihat pada figur 43 ini di mana adanya elemen database dari pengguna melakukan transaksi, sistem requirement, dan menghasilkan di BMS itu terdiri dari data definition language, data manipulation language, dan query language, sehingga semua sistem ini saling terkait satu sama lain yang bermuara pada di BMS. Nah, kita masuk pada data definition language. Apa sih itu data definition language? Data definition language ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan database ke DBMS. Nah, dengan adanya data definition language dapat mengidentifikasikan nama, hubungan, dan semua elemen data, catatan, dan file yang merupakan database.
Definisi ini memiliki 3 tingkat. Yang pertama tingkat internal fisik dan tingkat konseptual skema serta tampilan pengguna subskema. Nah, lebih rinci lagi tampilan database. Tampilan database atau tampilan internal atau tampilan fisik, yang mana penataan fisik catatan dalam database disajikan melalui tampilan internal. Ini adalah tingkat representasi terendah yang satu langkah dihapus dari database fisik. Tampilan internal ini menggambarkan struktur data record, keterkaitan antar file, dan susunan fisik dan urutan record dalam sebuah file hanya ada dalam satu tampilan internal database. Kita masuk pada tampilan konseptual atau tampilan skema atau logis. Di mana tampilan konseptual atau logis ini merupakan tampilan yang menggambarkan keseluruhan database. Tampilan ini mewakili database secara logis dan abstrak dan bukan secara penyimpanannya secara fisik. Hanya ada satu tampilan konseptual untuk database ini. Nah, selanjutnya yaitu tampilan eksternal atau pengguna subskema, di mana subskema atau tampilan pengguna mendefinisikan bagian pengguna database yang diizinkan untuk mengakses untuk penggunaan tertentu. Tampilan penggunaan di sini adalah database, berbeda dengan tampilan internal dan konseptual. Selanjutnya pengguna atau user. Di sini adanya akses bagi pengguna atau user diperlukan adanya akses formal atau application interface. Merupakan pengguna mengakses database dengan dua cara. Pertama, dimungkinkan dari aplikasi interface formal. Program pengguna disiapkan oleh professional system mengirim permintaan akses data ke DBMS yang memvalidasi permintaan dan mengambil data untuk diproses di bawah. Nah, sedangkan bahasa manipulasi, data manipulation language adalah bahasa pemrograman yang berpemilik yang digunakan di BMS untuk mengambil pemrosesan dan menyimpan data seluruh pemrograman pengguna yang dapat ditulis dalam DBML. Sebaiknya perintah DML juga dapat dipilih dan dimasukkan dalam program yang ditulis dalam bahasa universal seperti Java, C++, dan bahkan bahasa yang lebih lama seperti COBOL dan Fortran. Nah, bagaimana pengoperasian di BMS ini? Pengoperasian di BMS ini ada 6 langkah. Yang pertama, program pengguna mengirimkan permintaan data ke DBMS, yang mana permintaan itu ditulis ke dalam bahasa manipulasi data khusus yang disematkan di program pengguna. Yang kedua, DBMS menganalisis permintaan dengan mencocokkan elemen data yang disebut dengan tampilan pengguna dan tampilan konseptual. Jika permintaan data sesuai dan otorisasi diproses ke langkah, jika tidak diproses selanjutnya. Namun jika tidak, maka akan tertolak. Dan DBMS menentukan apakah parameter itu sebagai tolak ukur struktur data dari tampilan internal dan meneruskannya ke sistem operasi yang melakukan pengambilan data secara aktual. Parameter ini menggambarkan metode organisasi dan akses untuk mengambil data. Sedangkan yang keempat, dengan operasi DMS ini menggunakan metode akses yang sesuai dengan program utilitas sistem operasi. Sistem operasi perangkat interaksi dengan perangkat penyimpanan disk untuk mengambil data dari database fisik. Selanjutnya, sistem operasi kemudian menyimpan data di area buffer memori utama yang dikelola oleh DBMS. Dan DBMS kemudian mentransfer data ke lokasi kerja pengguna di memori utama. Pada titik ini, program pengguna bebas mengakses dan memanipulasi data. Nah, di sini gambar 43 ini mengilustrasikan bagaimana DBMS dan aplikasi pengguna bekerja bersama. Nah, akses informal bahasa query. Akses informal bahasa query di sini metode kedua dari akses database adalah metode informal query. Permintaan di sini adalah metode akses ad hoc untuk
mengekstrak informasi dari database pengguna yang dapat mengakses melalui permintaan langsung yang tidak memerlukan program pengguna informal dengan menggunakan fasilitas query built-in di BMS. Sedangkan SQL, kemampuan query dari BMS memungkinkan pengguna akhir dan programmer secara profesional untuk mengakses data di database secara langsung tanpa memerlukan program konvensional. Nah, di mana IBM Structured Query Language SQL sering diucapkan SQL atau disebut juga dengan SQL atau SQL telah muncul sebagai bahasa query standar yang kedua mainframe dan mikrokomputer oleh BMS. SQL adalah generasi keempat bahasa non-prosedur perintah seperti bahasa Inggris dengan banyak perintah yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan mengambil serta memodifikasi data. Selanjutnya kita masuk pada database administrator. Database administrator di sini bertanggung jawab untuk mengelola sumber data, pembagian database umum yang banyak oleh pengguna, memerlukan organisasi, koordinasi, peraturan dan pedomanan untuk melindungi database. Di mana dalam database administrator ini, dalam organisasi besar, fungsi DBA dapat terdiri dari seluruh departemen tenaga teknis di bawah database administrator. Teman-teman dapat melihat pada tabel 4 yang menyajikan rincian tugas dari database administrator. Database administrator di sini ada 4. Yang pertama database planning, design, implementation, operation, of maintenance, dan change and growth. Database planning seperti pengembangan organisasi, strategi, define database secara lingkungan dan requirement dan pengembangan data dictionary. Sedangkan desainnya logical data yang logik atau skemanya internal user views dan database control. Nah, teman-teman dapat melihat tabel 41 yang di sini merupakan function dari database administrator. Selanjutnya kita masuk pada interaksi organisasi dari DBA. Nah, pada gambar 46 di sini juga menunjukkan beberapa interface organisasi dari DBA. Yang terpenting adalah hubungan antara DBA, pengguna akhir, dan profesional sistem organisasi. Nah, jika kebutuhan sistem informasi muncul, pengguna mengirim permintaan formal untuk aplikasi komputer ke profesional sistem programmer organisasi. Nah, selanjutnya kamus data. Fungsi penting lainnya dari DBA adalah pembuatan dan pemeliharaan kamus data. Kamus data menggambarkan setiap elemen data dalam database. Hal ini memungkinkan semua pengguna dan programmer untuk berbagi tampilan umum tentang sumber data, sehingga dapat memudahkan serta menganalisis kebutuhan pengguna. Kamus data ini memungkinkan ada dalam bentuk kertas dan online, dan kebanyakan di BMS menggunakan software khusus untuk mengelola kamus data. Nah, seperti organisasi, interaksi, administrator, database administrator di sini adanya pengguna akhir, sistem profesional, operasi, dan manajemen. Pembahasan selanjutnya mengenai the physical database. Physical database ini adalah tingkat terendah dari database dan satu-satunya level yang ada dalam bentuk fisik. Jika kita melihat di figur 4.3 mengenai elemen dan of the database concept, maka terlihat physical database adalah tingkat yang paling rendah. Terdiri dari magnetic port dan disk yang berlapis logam, dan pada tindakan fisik ini database membentuk kumpulan data dan file yang logis yang merupakan sumber data perusahaan. Bagian ini akan membahas struktur data yang digunakan dalam database fisik. Kemudian apa itu struktur data? Struktur data adalah bricks dan mortar dari database yang memungkinkan catatan ditempatkan, disimpan, diambil, dan memungkinkan pergerakan dari satu record ke record lainnya. Struktur data itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, pengorganisasian data, yaitu
pengorganisasian sebuah file yang mengacu pada cara pencatatan yang disusun secara fisik pada perangkat penyimpanan sekunder. Pencatatan ini bisa dalam bentuk berurutan atau acak. Yang kedua adalah metode akses data. Adalah teknik yang digunakan untuk mencari catatan dan untuk menavigasi melalui database. Kriteria yang mempengaruhi pemilihan struktur data meliputi yang pertama, akses file dan pengambilan data yang cepat, yang kedua, penggunaan per ruang penyimpanan disk yang efisien, yang ketiga, throughput yang tinggi untuk proses transaksi, yang keempat, perlindungan dari kehilangan data, 5, kemudahan pemulihan dari kegagalan sistem, dan akomodasi pertumbuhan file. Lanjut kepada model DBMS. Model data adalah representasi abstrak dari data tentang entitas termasuk sumber daya, bisa itu dalam bentuk aset, kejadian, yaitu transaksi, dan agen, personil atau pelanggan, dan hubungan mereka dalam suatu organisasi. Tujuan dari model data adalah untuk mempresentasikan atribut entitas dengan cara yang dapat dimengerti oleh pengguna. Setiap DBMS didasarkan pada model konseptual tertentu. Ada 3 model umum dari DBMS, yaitu pertama hierarkis, yang kedua jaringan, dan yang ketiga model relasional. Kemudian kita akan bahas mengenai terminologi dan konsep database. Ada terminologi data atribut atau field, adalah satu item data seperti nama pelanggan, saldo akun, atau alamat. Ada juga entity atau kita sebut dengan entitas, yaitu representasi database dari sumber daya individu, peristiwa, atau agen yang kita pilih untuk mengumpulkan data. Lalu ada record type, table of file. Beberapa kejadian lebih dari satu jenis catatan tertentu disusun secara fisik dalam table of file. Misalnya, atribut data yang menggambarkan peristiwa penjualan dapat berbentuk jenis catatan pesanan penjualan. Kemudian ada terminologi database, adalah kumpulan jenis catatan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendukung proses bisnisnya. Dan juga ada terminologi association, yaitu jenis catatan database yang ada kaitannya dengan jenis catatan lainnya. Asosiasi ini ada 3, yang pertama one-to-one association, yang kedua one-to-many association, dan yang ketiga many-to-many association. Nah, untuk menjelaskan tentang record association itu dijelaskan di figur 4.7, yaitu ada record A, one-to-one association, itu seperti record tipe X ke satu record tipe Y. Misalkan employee record, hubungannya langsung ke year-to-date earnings. Sedangkan one-to-many association itu dijelaskan kepada skema B, contohnya misalnya customer record yang urusannya banyak kepada sales order record. Kemudian ada many-to-many association, itu ada di dalam diagram yang paling bawah, yang dicontohkan bahwa misalkan banyak inventory record yang menuju juga banyak kepada vendor record. Kita masuk kepada model DBMS yang pertama, yaitu the hierarchical model, merupakan metode representasi data yang populer karena mencerminkan kurang lebih dipercaya dan banyak aspek dari sebuah organisasi yang hierarkis dalam hubungan. IMS atau Information Management System, IBM, adalah contoh database hierarkis yang paling lazim. Diperkenalkan tahun 68 dan masih merupakan model database yang populer lebih dari 40 tahun kemudian. Model data hierarkis disebut data navigasi karena melintasi file dan membutuhkan jalur yang telah ditentukan. Nah, di dalam figur 48 kita melihat hubungannya hierarchical data model, di mana untuk file A atau record type nanti hubungannya dengan file B dan C, di mana file A merupakan root segment, sedangkan B dan C itu nanti hubungannya adalah siblings, dan B sendiri ada hubungannya ke file X, Y, dan Z. Jadi hierarki dari file A ke B, B kemudian sampai ke X, Y, dan Z. Hubungan mereka adalah parent dan child. Kemudian
kita bisa lihat integrasi data dalam model hierarkis di figur 4.10. Bagaimana data integration itu dijelaskan. Misalkan untuk customer 1875, bahwa terlihat bahwa customer dengan kode 1875 itu memiliki nama J. Smith dengan current balance-nya 1820 atau 1820. Untuk melihat hal ini, bahwa terlihat selanjutnya customer 1875 ini memiliki sales invoice file dengan invoice nomor 1921, memiliki line item file dengan item 9215, dan kemudian juga ditelusuri memiliki cash receipt file, di mana first cash record for customer 1875 itu ditemukan catatannya, dan kemudian ada transaksi cash selanjutnya yang dicatat dari satu pointer ke next recordnya. Kemudian keterbatasan model hierarkis. Model hierarkis menjanjikan tampilan hubungan data yang dibatasi secara artifisial, dan model ini tidak selalu mencerminkan kenyataan. Aturan yang berikut mengatur model hierarkis. Ada dua kendala operasinya. Yang pertama, catatan induk mungkin memiliki satu atau lebih catatan anak. Misalnya dijelaskan pada figur 49, di mana customer file yang merupakan catatan induk memiliki dua catatan anak, yaitu sales invoice file dan cash receipt file. Sedangkan kendala operasi kedua adalah tidak ada catatan anak yang bisa memiliki lebih dari satu orang tua atau multiple parent association. Misalkan untuk natural relationship, sales invoice file itu memiliki orang tuanya adalah sales person file dan customer file. Maka dengan adanya keterbatasan model hierarkis di kendala operasional harus dilakukan data redundansi, di mana sales person file itu nanti hubungannya dengan sales invoice file, dan masing-masing customer file juga hubungannya dengan sales invoice file. Model DBMS yang kedua adalah the network model. The network model adalah model jaringan database navigasi dengan keterkaitan eksplisit antara catatan dan file. Perbedaannya dengan model jaringan adalah memungkinkan catatan anak memiliki banyak parents. Ini beda dengan model jaringan di mana satu parents hanya memiliki satu anak. Contoh model jaringan yang paling populer adalah IDMS atau Integrated Database Management System yang diperkenalkan oleh Cullinan ke pasar komersial di tahun 80-an. Figur 412 itu menjelaskan bagaimana linkage dari network database. Bahwa untuk sales person file itu memiliki SP1 dan SP2, di mana SP1 itu memiliki invoice dan SP2 juga memiliki invoice. Sementara untuk customer file, ada customer file 5 dan 6, customer 5 itu juga memiliki invoice pertama, sementara customer untuk 6 itu juga memiliki invoice yang kedua. Nah, inilah perbedaannya dengan model jaringan di mana catatan anak juga memiliki banyak parents-nya. Model yang ketiga adalah the relational model. Perbedaan yang paling jelas antara model relasional dengan model navigasi adalah cara di mana asosiasi data diwakili oleh pengguna. Model relasional menggambarkan data dalam bentuk tabel dua dimensi. Di bagian atas tabel atribut atau field data membentuk kolom, kemudian berpotongan membentuk baris dalam tabel disebut tuple. Tuple adalah susunan normalisasi data yang mirip tapi tidak tepat sama kepada record dalam sistem flat file.
Figur 4.13 menjelaskan tentang relational table co-customer. Misalkan untuk customer JSpeed dengan customer key 1875, kemudian membentuk kolom, dan kolom itu juga memiliki baris. Dan kemudian baris di dalam tabel itu yang disebut dengan tuples atau record. Tabel dirancang dengan baik dan memiliki 4 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, semua kejadian pada intersection pada baris dan kolom adalah nilai tunggal, tidak ada nilai ganda. Yang kedua, nilai-nilai atribut dalam setiap kolom semuanya harus dari kelas yang sama. Setiap kolom dalam tabel tertentu harus diberi nama unik. Setiap baris dalam tabel harus unik setidaknya dalam satu atribut. Tabel seharusnya dinormalisasi. Masing-masing atribut pada baris seharusnya bergantung pada unique defined by atau istilahnya unique defined by, primary key, dan bebas dari atribut lainnya. Nah, ini bisa dijelaskan data integrasi dari relational model bahwa kaitan antara catatan dalam tabel terkait ditetapkan melalui operasi logis DBMS daripada melalui alamat eksplisit yang terstruktur ke dalam database. Misalkan, pengguna untuk melihat faktur pelanggan 1875. Nah, ini terlihat bahwa customer key-nya 1875 dengan name-nya J. Smith. Bahwa semua faktur, jika pengguna ingin melihat semua faktur pelanggan 1875, sistem akan mencari tabel faktur penjualan dengan catatan nilai kunci asing 1875. Nah, kemudian kita melihat dari diagram 414 bahwa hanya satu faktur 1921 yang berkaitan dengan 1875. Nah, untuk mendapatkan rincian item baris untuk faktur ini, kemudian dicarikan atau dilakukan pencarian dari tabel garis batang untuk catatan dengan nilai kunci asing 1921. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai database in a distributed environment, database dalam lingkungan terdistribusi. Struktur fisik data organisasi merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan sistem terdistribusi. Perencana memiliki dua opsi dasar, yaitu database yang dapat dipusatkan atau dapat didistribusikan. Pembahasan pertama mengenai centralized database, yaitu database yang dapat dipusatkan. Pusat database. Pendekatan pertama melibatkan penyimpanan data di lokasi pusat. Unit teknologi informasi jarak jauh akan mengirimkan permintaan data ke situs pusat. Lalu, kemudian diproses dan data tersebut akan dikembalikan ke unit teknologi sebelumnya. Dapat kita lihat pada gambar 4.15 yang dimana penyimpanan data terjadi di central database di lokasi pusatnya. Central database berfungsi sebagai manajer file yang melayani kebutuhan data dari situs-situs yang terpencil. Bisa kita lihat bahwa central database pada gambar memberikan kebutuhan untuk unit A, unit B, C, D, E, dan F. Selanjutnya, distributed database atau data terdistribusi ini terbagi dalam dua kategori, yakni database yang dipartisi dan database yang direplikasi. Partition database atau database yang dapat dipartisi. Pendekatan database partisi membagi database pusat menjadi segmen atau partisi yang didistribusikan ke pengguna utama. Pada gambar di samping 4.16 dapat kita lihat bahwa keuntungan menggunakan pendekatan partisi database. Pertama, memiliki data yang tersimpan di situs lokal yang meningkatkan kontrol pengguna. Kedua, waktu respon untuk pemrosesan transaksi meningkat. Ketiga, database partisi dapat mengurangi efek potensi bencana.
Selanjutnya, replicated database. Selanjutnya, replicated database atau database yang direplikasi. Basis data yang direplikasi efektif di perusahaan yang memiliki tingkat berbagi data yang tinggi tetapi tidak ada pengguna utama. Contoh pendekatan database yang dapat direplikasi pada gambar 4.18, di mana pada gambar terdiri dari site 1, site 2, dan site 3. Masing-masing site memiliki replikasi data yang sama. Pada lingkungan terdistribusi, terdapat beberapa kemungkinan situs yang saling mengunci satu sama lain dari database, sehingga mencegah beberapa situs untuk memproses transaksi. Kejadian ini disebut dengan the deadlock phenomenon. Deadlock terjadi akibat transaksi berada dalam status menunggu. Deadlock berdampak pada transaksi, sehingga transaksi tidak dapat diproses secara lengkap dan database menjadi rusak. Implikasinya, pada seorang akuntan harus menyadari isu-isu yang berkaitan dengan resolusi deadlock. Dapat kita lihat fenomena deadlock ini pada gambar 4.17, di mana pada site 1, 2, and 3, masing-masing transaksi berada dalam status menunggu. Fenomena lain yaitu deadlock resolution merupakan penghentian satu atau lebih transaksi untuk menyelesaikan pemrosesan transaksi lain di jalan buntu. Transaksi yang telah dibatalkan kemudian harus dimulai kembali. Pendekatan lain selain database terpusat dan database terdistribusi yaitu ada yang namanya concurrency control. Concurrency basis data adalah adanya data yang lengkap dan akurat di semua situs pengguna. Perancang sistem perlu menggunakan metode untuk memastikan bahwa transaksi yang diproses di masing-masing situs database telah akurat. Biasanya, metode yang digunakan pada umumnya untuk kontrol konkurensi adalah dengan membuat serialisasi transaksi. Metode ini melibatkan pelabelan setiap transaksi dengan dua kriteria sebagai berikut. Pertama, perangkat lunak khusus harus mengelompokkan transaksi untuk mengidentifikasi potensi adanya konflik. Kedua, adalah memberi cap waktu. Controlling and auditing data management system. Kontrol atas sistem manajemen data terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, access control. Yang kedua, backup controls. Kontrol akses dirancang untuk mencegah individu yang tidak berwenang melihat, mengambil, merusak, atau menghancurkan data entitas. Beberapa fitur kontrol yang dapat mencegah hal-hal tersebut terjadi sebagai berikut. Pertama, user views, tampilan pengguna. Dalam lingkungan database terpusat, administrator database atau DBA memiliki tanggung jawab utama untuk desain tampilan pengguna. Karena tampilan pengguna dapat membatasi akses pengguna ke database. Pada gambar 4.20 mengilustrasikan peran tampilan pengguna, di mana semua user memiliki akses ke kumpulan data yang sama seperti nomor rekening, nama pelanggan, saldo rekening, dan batas kredit. Namun, hanya Jones yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menghapus data tersebut. Fitur kontrol yang kedua yaitu Database Authorization Table. Tabel otorisasi database berisi aturan yang membatasi tindakan yang dapat dilakukan pengguna. Teknik ini mirip dengan daftar kontrol akses yang digunakan dalam sistem operasi. Setiap pengguna diberikan hak istimewa tertentu yang dikodekan dalam tabel otoritas dan digunakan untuk memverifikasi permintaan tindakan pengguna. Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa
Hanya Jones lah yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menghapus data. Setiap baris dalam tabel otoritas menunjukkan tingkat tindakan seperti baca, sisipkan, ubah, atau hapus yang dapat diambil individu berdasarkan memasukkan kata sandi yang benar. Selanjutnya, user-defined procedure, yaitu pengguna membuat program keamanan pribadi untuk memberikan identifikasi pengguna. Contohnya, serangkaian pertanyaan pribadi seperti nama gadis ibu pengguna yang hanya boleh diketahui oleh pengguna yang sah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai data encryption. Data encryption ini merupakan bagian dari sistem basis data yang juga menggunakan prosedur enkripsi. Tujuannya adalah untuk melindungi data tersimpan yang sangat sensitif seperti formula produk, tarif gaji personal, file kata sandi, dan data keuangan tertentu sehingga membuatnya tidak dapat dibaca oleh penyusup. Selanjutnya ada biometric device. Biometric device ini juga merupakan prosedur dari autentikasi pengguna, di mana penggunaan dari perangkat biometrik ini akan membantu kita untuk mengukur berbagai karakteristik pribadi seperti sidik jari, suara, retina, ataupun ciri khas seseorang. Selanjutnya ada inference control. Salah satu keuntungan dari kapabilitas query database adalah menyediakan data ringkasan serta statistik kepada pengguna untuk pengambilan keputusan. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan dan integritas dari database tersebut dari 3 kemungkinan penyusupan yang mungkin akan terjadi. Yang pertama itu ada positive compromise, di mana pengguna menentukan nilai spesifik dari sebuah item data. Negative compromise, di mana pengguna menentukan bahwa item dari suatu data tersebut tidak memiliki nilai tertentu. Approximate compromise, di mana pengguna tidak dapat menentukan nilai pasti dari suatu item tetapi mampu memperkirakannya dengan cukup akurat. Audit database access. Audit database akses ini bertujuan untuk memastikan bahwa otoritas akses database dan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna sudah sesuai dengan kebutuhan mereka yang sah. Adapun prosedur audit terkait database akses ini, yang pertama ada responsibility for authority tables and subsumas, di mana auditor akan memverifikasi bahwa personal administrasi database atau DBA sudah memiliki tanggung jawab eksklusif untuk pembuatan tabel otoritas dan mendesain tampilan pengguna. Prosedur yang kedua ada appropriate access authority, di mana auditor dapat memilih sampel dari pengguna serta memverifikasinya bahwa hak akses yang disimpan dalam tabel otoritas sudah konsisten dengan pekerjaan. Prosedur yang ketiga ada biometric controls, di mana auditor harus mengevaluasi biaya dan manfaat dari kontrol biometrik. Selanjutnya ada inference control, di mana auditor harus memverifikasi bahwa kontrol query database yang ada sudah bisa mencegah akses yang tidak sah melalui inferensi. Auditor dapat menguji kontrol dengan mensimulasikan akses oleh sampel pengguna serta mencoba mengambil data yang tidak sah melalui query inferensi. Selanjutnya ada encryption control, di mana auditor akan memverifikasi bahwa data sensitif seperti kata sandi sudah dienkripsi dengan benar dan mencetak konten file ke hard copy sebelum melakukannya. Selanjutnya ada backup controls. Backup control ini bertujuan untuk mengendalikan cadangan serta memastikan bahwa jika terjadi kehilangan data yang mungkin akan disebabkan akses yang tidak sah, kegagalan peralatan ataupun bencana, organisasi dapat memulihkan database-nya dan mereka mempunyai cadangan dengan cara menyediakan salinan file cadangan. Beberapa teknik dari backup controls ini ada teknik pencadangan GPC atau grandparents, parent, child. Nah, berikut ini ada beberapa alur yang dilakukan dalam teknik pencadangan GPC. Teknik backup yang digunakan dalam pencadangan GPC ini merupakan sistem batch file yang berurutan.
Nah, prosedur backup akan dimulai saat file master yang sebagai file induk saat ini diproses terhadap transaksi file untuk menghasilkan file master baru yang akan diperbarui atau sebagai file anak. Dengan kumpulan transaksi berikutnya, file anak yang saat ini akan menjadi file master selanjutnya atau sebagai file induk, dan file induk yang asli yang sebelumnya akan menjadi file cadangan atau grandparents. Prosedur ini akan dilanjutkan dengan setiap batch transaksi baru dan akan membuat beberapa generasi file cadangan. Teknik kedua dari backup control ini adalah memakai akses file backup langsung. Nah, berikut ini juga ada alur bagaimana akses file backup langsung itu dilakukan, di mana nilai data dalam setiap file akses langsung ini akan otomatis diubah ketika ada pergantian. Oleh karena itu, setelah nilai data diubah, nilai asli yang sebelumnya akan dihancurkan dan hanya menyisakan satu versi baru yaitu versi saat ini. Untuk menyediakan cadangan dari file akses langsung ini, kita sebelumnya harus melakukan backup. Jadi harus disalin dulu sebelum diperbarui, sehingga kita punya data-data yang lama. Selanjutnya ada teknik offsite storage, di mana offsite storage ini berfungsi sebagai pengamanan tambahan. File cadangannya yang dibuat dengan pendekatan GPC dan akses langsung akan disimpan di luar lokasi yang aman. Bagian ini juga berhubungan dengan perencanaan pemulihan bencana. Selanjutnya, tujuan audit dari pencadangan flat file ini adalah untuk memastikan kontrol cadangan yang ada sudah efektif dalam melindungi file data dari kerusakan fisik, kehilangan, penghapusan yang tidak disengaja, dan kerusakan data yang disebabkan kegagalan sistem dan kesalahan program. Adapun teknik prosedur auditnya ada sequential file atau GPC backup, di mana auditor akan melakukan pemilihan sampel sistem dan menentukan dari dokumentasi sistem bahwa jumlah file cadangan GPC yang ditentukan untuk setiap sistem sudah memadai. Prosedur yang kedua ada file transaksi cadangan, di mana auditor akan memverifikasi melalui observasinya bahwa file transaksi yang digunakan untuk merekonstruksi file induk juga sudah disimpan. Tanpa file transaksi yang sesuai, rekonstruksi tidak akan mungkin bisa dilakukan. Prosedur yang ketiga ada akses file backup langsung, di mana auditor akan memilih sampel aplikasi serta mengidentifikasi file akses langsung yang diperbarui pada setiap sistem. Dari dokumentasi sistem ini dan melalui observasi, auditor dapat memverifikasi bahwa masing-masing telah disalin ke tape atau disk sebelum diperbarui. Prosedur yang keempat ada penyimpanan di luar situs, di mana auditor harus memverifikasi keberadaan dan kecukupan penyimpanan offsite. Prosedur audit ini dapat dilakukan sebagian dari tinjauan rencana pemulihan bencana atau pengendalian operasi pusat komputer. Selanjutnya ada backup control in database. Lingkungan database sangat rentan terhadap kerusakan dari pengguna. Satu prosedur yang tidak sah, tindakan jahat atau kesalahan program dapat menghilangkan seluruh komunitas pengguna dari sumber informasinya. Beberapa teknik dari backup ini ada cadangan, di mana fitur backup membuat backup berkala dari seluruh database. Ini adalah prosedur otomatis yang harus dilakukan setidaknya sekali sehari. Salinan cadangan kemudian harus disimpan di tempat terpencil yang aman. Teknik yang kedua adalah log transaksi jurnal, di mana log transaksi fitur menyediakan jejak audit dari semua transaksi yang diproses. Ini mencantumkan transaksi dalam file log transaksi serta mencatat perubahan yang dihasilkan ke database di log perubahan database terpisah. Teknik yang ketiga ada fitur checkpoint, menangguhkan semua pemrosesan data sementara
itu sistem rekonsiliasi log transaksi dan log perubahan database. Pos pemeriksaan terjadi secara otomatis beberapa kali dalam 1 jam. Jika terjadi kegagalan, biasanya pemrosesan dimulai kembali dari checkpoint terakhir. Selanjutnya ada teknik modul pemulihan. Modul pemilihan ini menggunakan log dan file cadangan untuk memulai ulang sistem setelah terjadi kegagalan. Tujuan audit yang berkaitan dengan pencadangan basis data ini adalah untuk memverifikasi bahwa kontrol atas sumber daya data sudah cukup untuk menjaga integritas dan keamanan fisik database. Prosedur audit untuk menguji kontrol pencadangan data pencadangan basis data ini adalah auditor harus memverifikasi bahwa cadangan dilakukan secara rutin dan sering untuk memfasilitasi pemulihan data yang hilang atau rusak. Database produksi juga harus disalin secara berkala, mungkin beberapa kali dalam 1 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.